Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi ini adalah pertemuan kedua pembelajaran daring matematika khusus kelas 9 SMP atau MTS di semester genap kali ini. Jadi kita masih di bab yang sama, yaitu bab 4 transformasi. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada video kali ini, ada pun beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk peserta didik. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian refleksi atau pencerminan. Kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep refleksi pada bidang koordinat. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi, ayo kita mulai pembelajaran pada video kali ini. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Di contoh pertama ini, ayo kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Jadi dikatakan bahwa titik A berada pada koordinat 2,5. Kemudian tentukan koordinat A aksen atau bayangan dari titik A tersebut bila direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Jadi, sekedar info untuk menyelesaikan soal pencerminan ini sebenarnya ada dua caranya. Jadi, cara yang pertama adalah kita menggambarnya terlebih dahulu di koordinat kartesius dan kemudian kita akan tentukan bayangannya berdasarkan gambar tersebut. Nah, cara yang kedua, kita akan menggunakan rumus dari tabel-tabel pencerminan yang sebelumnya. Jadi, kita bisa memanfaatkan tabel tersebut untuk menentukan hasil pencerminannya. Tapi, kita akan bahas terlebih dahulu cara yang pertama, yaitu dengan menggambarkannya dalam koordinat kartesius. Jadi, yang harus kita lakukan pertama adalah menggambarkan titik A di koordinat kartesius. Jadi, di sini ya titiknya, X-nya 2, Y-nya 5. Kemudian, yang harus kita lakukan adalah mengukur jarak dari titik A ke titik pusat 0,0. Jadi, ayo kita hitung bersama-sama jarak dari titik A ke titik pusat 0,0. Ternyata, untuk dapat berpindah dari titik A ke titik pusat 0,0 itu butuh 5 satuan ke bawah, kemudian 2 satuan ke kiri. Jadi ingat ya, kita butuh 5 satuan ke bawah dan 2 satuan ke kiri dari titik A menuju titik pusat 0,0. Terus gimana sih cara untuk menentukan hasil bayangannya? Nah, untuk menentukan hasil bayangannya, kita hanya perlu melakukan hal yang sama dari titik pusat 0,0 itu, yaitu 5 satuan ke bawah dan 2 satuan ke kiri, seperti gambar yang ini. Jadi, dia 5 satuan ke bawah dulu, kemudian 2 satuan ke kiri. Nah, hasil akhir dari hal yang sama yang kita lakukan sebelumnya itu adalah lokasi dari A aksen atau bayangan dari titik A jika dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Jadi hasilnya itu ada di sini. Aksennya adalah negatif 2,5. Jadi inilah yang dapat kita lakukan jika kita memilih cara satu sebagai solusi menyelesaikan permasalahan ini. Terus gimana dong kalau kita mau pakai cara yang kedua atau menggunakan cara tabel hasil pencerminan? Jadi kalau misalnya kita menggunakan cara 2 atau menggunakan tabel, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui, yaitu A 2,5 sebagai posisi awal, kemudian akan dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Kemudian, kalau kita mau menggunakan tabel, tentunya kita harus siapkan dulu tabelnya ya. Kita sudah siapkan di sini tabelnya di sebelah kanan. Kemudian ayo coba kita lihat, titik pusat 0,0 itu ada di sini kan. Nah, jika kita mau menentukan hasil bayangannya, berarti kita gunakan yang ada di samping kanannya, yaitu negatif A, negatif B. Makanya di bentuk umum operasi pencerminan ini yang kita gunakan di sebelah kanan itu A aksennya adalah negatif A, negatif B sesuai dengan tabel yang ini. Nah, kemudian kenapa yang di atasnya kita tuliskan M0? Karena di sini dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Jadi ini menyesuaikan dengan soalnya, makanya ditulis sini M0. Seperti itu. Kalau sudah, kan kita sudah tahu tuh tadi nilai posisi awal titik A yaitu 2,5. Berarti A kecilnya itu adalah 2, sedangkan B kecilnya adalah 5. Kemudian ayo kita substitusi ke dalam hasil pencerminan ini. Nah, berarti kalau misalnya A-nya 2, ketika dimasukkan ke sini negatif A, berarti hasilnya kan negatif 2 tuh. Kemudian kalau misalnya B-nya 5, kemudian kita substitusi ke negatif B, berarti negatif 5 hasilnya. Seperti itu, sehingga dapat kita simpulkan bahwa hasil pencerminan dari titik A jika dicerminkan terhadap titik pusat 0,0 adalah ini, A aksen negatif 2,5. Seperti itu, semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya.
Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di contoh kedua ini kita akan belajar untuk menentukan bayangan dari sebuah titik B dengan titik koordinatnya yaitu negatif 2,4 yang akan dicerminkan terhadap sebuah garis X sama dengan 1. Jadi seperti penjelasan di contoh sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini ada dua buah cara yang bisa adik-adik gunakan, yaitu cara pertama adalah menggambarkannya ke dalam koordinat kartesius dan cara yang kedua adalah dengan menggunakan tabel hasil pencerminan. Jadi kita gunakan cara pertama terlebih dahulu untuk menyelesaikannya. Jadi adik-adik coba perhatikan tabel koordinat kartesius ini. Di sini saya sudah meletakkan titik koordinat B yaitu negatif 2,4 ke dalamnya. Nah, yang harus adik-adik lakukan adalah mengukur. Jadi mengukur jarak dari titik B negatif 2,4 ke cerminnya. Cerminnya apa? Cerminnya kan tadi X sama dengan 1 ya di sini. Jadi garis berwarna hijau ini adalah cerminnya yaitu X sama dengan 1. Nah, kemudian kalau mau menghitung jaraknya kan berarti dari B menuju cermin. Jadi bukan sebaliknya ya. Berarti jaraknya adalah 3 satuan ke kanan menuju garis X sama dengan 1 ini. Jadi kalau misalnya ada yang tidak tahu bagaimana cara untuk menentukan X sama dengan 1, garis X sama dengan 1 itu berarti garis lurus dari atas ke bawah di sumbu X dengan nilai X-nya sama dengan 1. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang belum paham ya. Nah, karena kita melakukan 3 satuan ke kanan menuju cermin, berarti untuk menentukan bayangannya kita perlu melakukan hal yang sama. Jadi kita tarik garis dan hitung 3 kotak dari cermin tersebut ke arah kanan sebanyak 3 satuan. Dan kita akan menemukan jawabannya yaitu di sini B aksen 4,4. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tahu cara untuk menggambarkan titik B negatif 2,4 dan juga cermin X sama dengan 1 ini, untuk menyelesaikan permasalahan ini sangatlah mudah. Jadi cukup mengikuti cara ini dan adik-adik bisa menemukan hasilnya yaitu B aksen 4,4. Seperti itu. Terus gimana untuk cara keduanya? Coba perhatikan. Untuk cara kedua, kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal itu. Jadi di soal ini ternyata titik B negatif 2,4 itu ternyata bisa kita tuliskan A kecilnya adalah negatif 2 dan B kecilnya adalah 4. Kemudian karena garis X sama dengan 1 merupakan cerminnya, berarti berdasarkan tabel tadi kan di sini tidak ada tuh sebenarnya X sama dengan 1, yang ada X sama dengan H. Nah, H dan K yang ada di sini itu merupakan konstanta atau angka. Makanya ketika kita punya cermin X sama dengan 1, yang akan kita gunakan adalah yang ini, X sama dengan H. Nah, ketika X sama dengan 1 berarti kan H-nya itu adalah 1, makanya kita tuliskan di sini H-nya sama dengan 1. Nah, terus bentuk operasinya hasil pencerminan itu seperti ini. B negatif 2,4 akan dicerminkan dengan X sama dengan 1 yang ada di sini. Kemudian hasilnya itu adalah kita cari dengan rumus yang kita peroleh dari sini, dari hasil pencerminan jika cerminnya itu merupakan X sama dengan H. Kemudian kan kita sudah mempunyai nilai A kecil, B kecil, dan H-nya. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dengan cara menggunakan tabel, yang adik-adik harus lakukan pertama adalah menuliskan apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Jadi kan di sini diketahui bahwa B-nya itu negatif 2,4 tuh. Berarti kita ketahui juga A kecilnya itu adalah sama dengan negatif 2 yang ini. Dan kemudian B kecilnya itu adalah 4 dari sini. Kemudian karena soalnya ini dicerminkan terhadap X sama dengan 1, otomatis H itu sama dengan 1. Hanya itu dari mana? Dari sini ya. Karena kalau misalnya adik-adik perhatikan di sini ada H dan K ya. Kalau misalnya tadi lupa saya jelaskan, H dan K ini adalah nilai konstanta. Jadi kalau misalkan diketahui X-nya itu sama dengan 1, otomatis H-nya itu sama dengan 1. Seperti itu. Nah, dari hal-hal yang diketahui ini kita bisa menuliskan operasi pencerminannya itu sebagai berikut. Jadi titik negatif 2,4 yang merupakan titik B ini akan dicerminkan terhadap X sama dengan 1. Makanya dituliskan di sini X sama dengan 1. Akan menghasilkan B aksen yaitu 2H kurang A, B. 2H kurang A, B-nya ini diperoleh dari rumusnya sini. Hasil pencerminan ketika cerminnya itu merupakan garis X sama dengan H. Ketika kita sudah mempunyai nilai A kecil, B kecil, dan H kecilnya, ayo kita substitusi ke dalamnya. Berarti kita peroleh B aksennya itu merupakan ini, koordinat
X-nya merupakan 2 kali 1 kurang negatif 2, kemudian koma 4. Nah, jadi yang sumbu Y-nya sudah fix nilainya 4. Tinggal yang sumbu X-nya. Nah, berarti 2 kali 1 itu 2, negatif kali negatif berarti jadi positif ya. Berarti tersisa B aksen sama dengan 2 tambah 2,4. Artinya jawabannya adalah B aksen adalah 4,4. Itu adalah koordinat dari hasil bayangan titik B. Sehingga dapat kita tuliskan kesimpulannya, diperoleh hasil pencerminannya adalah B aksen dengan titik koordinat 4,4. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Di contoh soal ini kita diberikan informasi bahwa bayangan sebuah titik adalah C aksen dengan titik koordinat negatif 1,6 yang merupakan hasil pencerminan dari sebuah titik terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan posisi titik awal atau titik C dari soal tersebut. Nah, seperti biasa, adik-adik harus menuliskan terlebih dahulu apa saja sih yang diketahui dari soal tersebut. Nah, ternyata yang diketahui adalah ini, C aksennya itu merupakan negatif 1,6 dan cerminnya adalah garis Y sama dengan negatif X. Nah, untuk menyelesaikannya agar lebih mudah, kita menggunakan cara dua saja, yaitu menggunakan tabel. Coba lihat tabelnya. Karena cerminnya itu adalah garis Y sama dengan negatif X yang ini, otomatis bayangannya itu diperoleh dari rumus ini, negatif B, negatif A. Sehingga ketika dinotasikan, ini akan menjadi sebagai berikut. C, A, B atau posisi awal ketika dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X yang ini, hasilnya adalah C aksen dengan titik koordinat negatif B, negatif A. Nah, karena negatif B, negatif A dan negatif 1,6 itu sama-sama merupakan C aksen, otomatis kedua nilainya ini koordinatnya pasti sama. Berarti negatif B itu sama dengan negatif 1, sedangkan negatif A pasti sama dengan positif 6. Nah, terus untuk mendapatkan nilai B dan nilai A, berarti kita harus samakan kan yang kedua tadi itu. Pertama kita kerjakan terlebih dahulu bagian B-nya. Berarti karena negatif B itu sama dengan negatif 1, ketika kita bagi kedua ruas dengan negatif 1, maka akan kita peroleh hasilnya adalah B sama dengan 1. Begitu pula untuk yang negatif A. Berarti negatif A itu sama dengan 6. Bagi kedua ruas dengan negatif 1, berarti kita peroleh A sama dengan 6 dibagi negatif 1, yang hasilnya tidak lain dan tidak bukan adalah A sama dengan negatif 6. Karena kita sudah memperoleh nilai A dan nilai B, jadi kita sudah bisa menentukan nilai dari C atau titik awal dari pencerminan tersebut. Sehingga kita tuliskan kesimpulannya adalah posisi titik awal dari pencerminan tersebut adalah C, A, B yang nilainya adalah C dengan titik koordinat negatif 6,1. Seperti itu. Kalau misalnya adik-adik ada yang kurang dipahami, komentar di bawah ya, nanti kami akan jelasin kembali. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di contoh soal bagian 4 ini hampir sama dengan contoh soal nomor 3 tadi. Kita akan menentukan titik awal dari suatu pencerminan, di mana pencerminan ini adalah D. Titik D yang dicerminkan terhadap sumbu Y yang akan menghasilkan bayangan D aksen dengan koordinat 3,2. Nah, untuk menyelesaikannya seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Kalau sudah, ayo coba kita gunakan tabel hasil pencerminan. Nah, karena sumbu Y adalah cerminnya, berarti kita tuliskan notasinya sebagai berikut. D, A, B yang dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan D aksen dengan titik koordinat negatif A, B. Karena seperti yang kita ketahui, D aksennya sudah kita dapat nilainya, berarti kita akan menyamakan rumus hasil pencerminan dengan hasil yang diketahui. Berarti negatif A itu akan sama dengan 3, sedangkan B akan sama dengan 2. Nah, yang akan kita selesaikan duluan adalah nilai A-nya. Berarti negatif A sama dengan 3 bagi kedua ruas dengan negatif 1, berarti kita peroleh A-nya adalah negatif 3. Sedangkan karena B-nya tadi kita sudah cek ternyata sama dengan 2, berarti kita tidak perlu melakukan langkah tambahan untuk mendapatkannya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa posisi titik awalnya D, A, B ini adalah di titik koordinat negatif 3,2. Seperti itu.
Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal bagian kelima. Nah, di sini diberikan sebuah persegi dengan koordinat A 1,2, B 4,2, C 1,-1, dan D 4,-1 yang akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan di sini adalah koordinat bayangan persegi tersebut. Nah, karena di sini cerminnya itu adalah Y sama dengan 3, seperti yang kita ketahui, di tabel hasil pencerminan yang ada itu adalah Y sama dengan K. Ini berarti kita dapat simpulkan kalau cerminnya adalah Y sama dengan 3, berarti K-nya itu adalah 3. Nah, karena ini adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan 3, bisa kita notasikan sebagai berikut. Misalkan titik P dicerminkan terhadap Y sama dengan 3, maka P aksennya adalah A, 2K kurang B. Berdasarkan tabel tadi ya. Sehingga ketika kita substitusi nilai K ke dalamnya ini, maka akan kita peroleh P aksennya adalah A, 6 kurang B. Seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan menentukan masing-masing bayangan dari titik A, B, C maupun yang D. Nah, selanjutnya kan kita akan menentukan masing-masing bayangannya dengan mengingat bahwa rumus dari bayangannya adalah A, 6 kurang B. Ketika kita punya A 1,2, berarti ketika kita mau cari A aksennya, kita tinggal mensubstitusi A kecil B kecil dari titik A tersebut. Sehingga kita dapatkan A aksennya itu adalah 1,6 kurang 2. 6 kurang 2 kan 4. Berarti A aksennya adalah 1,4. Mudah kan? Ayo untuk titik B-nya lagi. Karena titik B-nya adalah 4,2. A kecilnya 4, B kecilnya 2. Ketika kita masukkan ke rumus, kita peroleh B aksennya adalah 4,6 kurang 2. Kita tinggal kurangkan seperti biasa, kita peroleh B aksennya adalah 4,4. Nah, karena B-nya sudah, A-nya sudah, C-nya lagi. C-nya kan A kecilnya 1, B kecilnya -1. Kita substitusi lagi ke dalam rumusnya. Sehingga kita peroleh C aksen, koordinatnya itu adalah 1,6 kurang -1. 6 kurang -1, negatif ketemu negatif kan berubah jadi positif tuh. Berarti ini jadi C aksen sama dengan 1,7. Karena 6 tambah 1 adalah 7. Lanjut di koordinat titik D. Karena koordinat titik D, A kecilnya 4, B-nya -1. Kita substitusikan lagi, kita peroleh D aksennya adalah 4,6 kurang -1. Sama seperti tadi, negatif ketemu negatif hasilnya positif, berarti D aksennya adalah 4,7. Nah, berarti ketika kita sudah dapatkan semua yang kita cari, nilai bayangan-bayangannya, berarti kita tinggal simpulkan bahwa koordinat bayangan persegi tersebut berada di titik A aksen 1,4, B aksen 4,4, C aksen 1,7, dan D aksen 4,7. Jadi caranya seperti itu. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir. Nah, di contoh terakhir ini kita akan mencoba untuk menemukan bayangan dari hasil pencerminan persamaan linear. Dengan persamaannya itu adalah sebagai berikut. Persamaan garis Y sama dengan 3X kurang 1 akan dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Jadi ini akan kita cari bayangannya itu gimana sih persamaannya. Nah, untuk menyelesaikannya, adik-adik harus menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui agar tidak ada yang terlewatkan. Ternyata, ketika cerminnya adalah X sama dengan 2, berarti 2-nya ini adalah sebagai H di tabel hasil pencerminan. Nah, berdasarkan tabelnya ini, kan hasilnya 2H kurang A, B. Berarti kita dapat notasikan sebagai berikut. Terus, ini kan ada X aksen dan Y aksen, maksudnya apa Kak? Jadi X aksen ini adalah bayangan dari koordinat X. Jadi semua 2H kurang X itu merupakan X aksen, sedangkan untuk koordinat Y-nya di sini kebetulan hanya Y saja yang sebagai Y aksen. Nah, tapi kita selesaikan dulu. Kita substitusikan nilai H ke dalamnya sini. Nilai H-nya sama dengan 2. Berarti 2 dikalikan dengan 2 dikurang X, Y. Sehingga
Hasil akhirnya pencerminannya itu adalah 4 kurang X, Y. Jadi berdasarkan yang tadi, berarti ini adalah nilai X aksen, ini adalah nilai Y aksen. Tuliskan. Nah terus, karena kita sudah mendapatkan informasi ini, X aksennya adalah 4 kurang X dan Y aksennya adalah Y, kita akan substitusikan. Tapi kemana? Jadi kita substitusikan ke sini. Y aksen sama dengan 3X aksen kurang 1. Tapi, Kak, ini dari mana sih? Nah, ini sebenarnya dari sini persamaan di awal soalnya, yaitu Y sama dengan 3X kurang 1. Kan, tetapi soalnya ini kita ganti nilai X dan nilai Y-nya dengan versi yang merupakan bayangan atau versi aksennya. Jadi yang selain itu kita tuliskan ulang. Jadi angka-angka ini kita tuliskan ulang. 3-nya kita tetap tuliskan. Terus ini kurang 1-nya tetap kita tuliskan. Tetapi huruf Y-nya di sini kita ganti dengan yang versi aksen. Jadi Y aksen. Kemudian ini ada huruf X kan? Kita tuliskan di sini X aksen. Seperti itu. Makanya kita peroleh seperti ini. Nah, terus kita sudah memperoleh ini. Jadi kita akan mensubstitusi nilai Y aksen dan X aksen ini sesuai nilai yang ada di bawah yang kita sudah peroleh. X aksennya 4 kurang X dan Y aksennya sama dengan Y. Nah, berarti kita ganti jadi Y biasa karena Y aksen sama dengan Y. Terus X aksennya kita ganti dengan 4 kurang X. Kalau sudah, kali masuk. 3 kali 4, terus 3 kali negatif X. Kita peroleh Y sama dengan 12 kurang 3X kurang 1. Sederhanakan, jadi operasikan 12 dengan negatif 1-nya. Kita peroleh Y sama dengan negatif 3X ditambah 11. Nah, inilah yang merupakan bayangan dari garis Y sama dengan 3X kurang 1, yaitu di persamaan Y sama dengan negatif 3X tambah 11. Kalau misalnya pengen gambarannya gimana, di sini saya sudah sediakan. Jadi, garis biru yang ada di sini, ini merupakan garis awal. Garis awal yaitu 3X kurang 1. Kemudian yang warna hijau ini adalah cermin. Sedangkan garis yang berwarna merah merupakan jawaban dari pertanyaan kali ini. Nah, itu dia tadi beberapa latihan soal yang terkait tentang pencerminan, baik itu pada pencerminan biasa maupun pada pencerminan persamaan linear. Nah, kalau misalnya adik-adik ada yang ingin ditanyakan terkait hal tersebut, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Kalau misalkan masih pengen latihan, di sini kami sudah menyediakan 4 buah latihan soal yang bisa adik-adik kerjakan dari rumah. Kalau misalnya adik-adik pengen simpan materi pada video kali ini, juga bisa mendownloadnya di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi, kalau misalnya suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.